Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bu Ika. Selamat siang juga Bu Iin. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu Iin, hari ini kabar saya baik. Semoga Bu Iin juga kabarnya baik nih Bu. Alhamdulillah baik Bu, seperti yang Ibu lihat sekarang. Bu, mohon maaf Ibu, Ya, mohon maaf banget Bu Ika, saya jadi mengganggu waktunya Bu Ika ya. Dari kemarin saya kepikiran, Bu, kan kayak iya saya udah Bu. ngabari Ibu ya, Ya. tapi, saya kepikiran bahwa saya itu kepengen curhat dengan Bu Ika. Oh ya, sepertinya ada yang serius ini Bu Iin ingin sampaikan ke saya. Ya menurut saya lumayan serius, Bu. Ini kan, tentang, tugas kita ya, Bu, di Iya, kelas itu. Jadi saya ingin curhat lah, minta waktunya Ibu sebentar, nggak apa-apa kan, Bu, ya? nggak apa-apa Bu Iin, nggak apa-apa, silahkan. Nggih, gini Bu Ika, kemarin saat, saya melintas di kelasnya Bu Ika ya, pada Ya. saat pembelajaran, ini saya lihat kelasnya Ibu kok seru banget. Anak-anaknya itu antusias, semangat, dan aktif-aktif ya. Saya jadi kepikiran, kepengen tanya sama Bu Ika gitu. Pembelajaran yang dipakai Bu Ika, bagus banget, seperti pembelajaran diferensiasi ya, Bu. Nah, eee, saya Ya. ingin saya ingin tahu bagaimana, Bu Ika menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya di kelas, Bu. Oh iya, ternyata Bu In itu mencari saya karena Bu In pengen berdiskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu? Iya betul, Bu, betul betul. Oh iya. Terus apakah Bu In udah pernah sebelumnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu? Atau memang belum pernah sama sekali ya Bu In? Sebenarnya ya Bu, saya, dibilang menerapkan pembelajaran berdiferensi, ya sudah Bu, tapi menurut saya kan kurang maksimal Bu. Maksudnya, apa ya Bu yang kurang maksimal dari saya? Saya kan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, itu, yang saya tonjolkan hanya diferensi prosesnya Bu. Saya masih Oh pakai kurikulum 13 Bu. Nah, iya, jadi pembelajaran berdiferensi kan masih, bagi saya masih baru ya, Bu. Saya ya, tahunya pembelajaran diferensi ada 3 kan, Bu. Yang pertama betul. konten, proses, produk, Bu. Tapi saya masih pakai pembelajaran klasik, Bu, di mana saya itu hanya mengelompokkan siswa. Itu yang saya, pahami kan diferensiasi dikelompokkan. Jadi siswa terkelompokkan, Betul. Bu. Terus, saya juga hanya memberikan penugasan satu saja, Bu, satu tok untuk semua, siswa seperti itu, Bu. Oh ya, ternyata, dari apa yang Bu Iin sampaikan tadi ya, yang saya tangkap ya Bu, sebenarnya itu Bu Iin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun, diferensiasi yang Bu Iin laksanakan itu baru sekedar, masih di prosesnya saja ya Bu, Iya, betul betul. namun menurut saya itu juga sudah cukup baik ya, Bu, dan saya sangat senang sekali, Bu Iin itu walaupun masih baru menggunakan kurikulum Merdeka dan Bu Iin pastinya memiliki kesibukan yang lain, tetapi Bu Iin masih merasa semangat gitu ya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya, betul, Bu, Jadi nah, Bu Iin, Ibu itu merasa kerepotan ya dan kesulitan dalam membuat bahan iya ajar pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya, Bu? iya iya kalau untuk bahan ajar ya, Bu, saya kan hanya menggunakan teks bacaan di buku siswa, Bu.
Saya juga kepikiran sih Bu untuk mencari bahan referensi teks bacaan siswa dari internet. Makanya saya ada kerepotannya di situ kan karena anak-anak kelas 3 ya Bu, Ya. nggak boleh bawa HP juga. Jadi tak kasih tugas lah pakai cari teks bacaan yang sesuai dengan materi pelajaran melalui internet. Nah, itu saya kasih tugas mandiri di rumah, Bu. Begitu. Terkait bahan ajar ya, Bu, dari bahan Iya, ajar yang sudah ada, itu kan tadi Bu Iin menyampaikan ada teks bacaan ya, Bu. Mungkin iya Bu Bu, Iin ini betul. bisa ya mencari alternatif, lain gitu ya, bahan ajar yang lain, itu Bu Iin bisa mencari kira-kira, alternatif yang lain itu yang bisa Bu Iin gunakan dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Saya juga ada ide ya, Bu. Maksudnya saya mencari-cari referensi. Eh, Mungkin ya, Bu. Saya punya pikiran kelas 3 juga. Kalau di rumah kan dari anak kecil sampai dewasa itu suka buka-buka YouTube ya, Bu. Makanya saya Betul. kepikiran. Saya kepikiran anak-anak ini supaya mereka asik pembelajarannya seperti kemarin Bu Ika melakukan pembelajaran di kelas kan pakai proyektor juga. Nah, Ya, nanti kan saya bisa gantian, untuk melakukan pembelajaran itu dengan menampilkan konten YouTube ya, Bu. Kan iya, anak-anak juga dari kecil sampai dewasa kan masih kecil maupun yang udah dewasa bahkan yang tua juga ya, Bu, itu iya, suka-suka buka YouTube ya, Bu. Jadi saya kepikiran apa bahan ajarnya diambilkan dari konten YouTube, kemudian saya menautkannya melalui HP atau laptop ya, Bu. Mungkin seperti itu ya, Bu. iya, betul sekali Bu Iin. Itu menurut saya ide yang bagus Bu Iin ya. Jadi selain kita memanfaatkan buku teks, kita juga bisa memanfaatkan teks yang kita ambil dari internet ya Bu. Terus Iya, untuk Bu. anak yang gaya belajarnya itu audiovisual, itu bisa kita gunakan video. Boleh Bu, kita ambil dari YouTube, lalu kita tayangkan dengan menggunakan proyektor. Iya, Kita Bu, kan betul. sekarang hidup di zaman yang serba modern ya, Bu. Jadi kita juga harus pintar-pintar memanfaatkan, kemajuan teknologi. Begitu ya, Bu Iin? Betul betul, Bu. Nah, itu saya sempat kepikiran seperti itu ya, Bu, idenya. Iya, Tapi, gimana ya, Bu, karena laptop proyektornya kan di sekolah LCD-nya juga bergantian ya, Bu. Jadi kan iya. saya harus menautkan bahan ajarnya itu, eee, membutuhkan waktu, Bu. Oh, kira-kira Bu Iin itu untuk menyiapkan satu bahan ajar itu perlu berapa hari, Bu? Kalau bahan ajarnya sih bisa 1 hari Bu ditautkan, misalkan saya mencari di YouTube ya, referensinya YouTube, saya mungkin sudah menemukan, kemudian saya, mendesain, ke modul ajar yang akan nanti saya, praktekkan atau yang akan saya terapkan. Nah, saya harus menautkannya juga yang sesuai mana nih kontennya untuk pembelajaran di kelas, biar, anak-anak itu bersemangat ya. Nah, Iya, dalam menautkan modul ajar itu ya, saya paling, butuh waktu 1 atau 2 hari, Bu. Tapi untuk, menautkannya atau menayangkannya di pembelajaran, karena ya maklumlah sekolah kita punya LCD proyektor satu, jadi harus gantian ya, Bu. iya. Ya paling-paling 3 harian lah seperti itu, Bu, gantian sih. Oh, iya, begitu ya, Bu. Berarti, Bu In itu merasa menyiapkan, media atau bahan ajar itu kerepotan karena memang keterbatasan fasilitas ya, Bu. Karena Iya memang di betul, Bu sekolah Ika. itu ya masih kurang fasilitasnya seperti itu. Jadi menurut saya Bu Iin silahkan berkoordinasi ya, Bu, dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu Iin, berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang, menyenangkan gitu ya, Bu, bisa dengan cara Iya bergantian dan saling membantu, seperti itu Bu Iin.
Nggih, Bu Ika, betul betul sekali, ya. Saya pastinya ya, minta bantuan lah ke rekan teman, rekan atau teman sejawat saya ya, Bu, dan ya itu terkait prasarana ya karena bergantian, jadi ya harus menyesuaikan juga jadwalnya, seperti itu, Bu. Itu juga terima kasih, Bu, udah memberikan solusi, saya supaya, apa ya, berkolaborasi lah dengan teman, seperti itu, Bu. Iya, wah luar biasa sekali nih semangatnya Bu Iin, perlu ditiru ini. Jadi, Bu Iin pastinya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan kalau saya lihat ini ya Bu, anak-anak pasti juga akan aktif dan juga akan antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Bu Iin. Semoga hasilnya nanti sesuai ya Bu, sesuai dengan keinginan dan juga harapan yang, ingin dicapai oleh Bu Iin tentunya. Iya betul Bu, amin amin atas doanya. Ya kita itu sebagai pendidik ya Bu, untuk, saat ini ya, apalagi kita lagi program guru penggerak. Jadi walaupun saya kemarin masih di kurikulum 13 Bu, saya juga ya apa ya, pembelajarannya itu ya menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka, Bu. Jadi penting sekali itu adanya pembelajaran diferensi ya, Bu, Iya, karena diferensiasi. secara umum itu pembelajaran diferensi itu ya, membuat anak itu, di kelas itu pembelajaran jadi senang, menarik, seperti halnya Bu Ika yang kemarin, pembelajarannya sangat seru. Saya juga termotivasi ingin, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid juga ya, Bu, ya, Iya, agar, tujuan pembelajarannya tersampaikan, apa yang betul. dicita-citakan juga tersampaikan ya, Bu, dan Iya. semoga kita menjadi pendidik yang, bisa meningkatkan, bisa mencapai tujuan daripada sekolah kita ya, Bu. Mungkin Iya. seperti itu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali Bu Iin. Jadi begini Bu Iin, saya akan tunggu implementasi dari, yang tadi Bu Iin sampaikan ya Bu. Semoga Nggih, sukses, Bu. saya tunggu, implementasinya, lalu setelah Bu Iin mengimplementasikannya, kita bisa berdiskusi lagi ya Bu tentunya? Iya Bu, insya Allah saya dalam 2 atau 3 hari ke depan, saya akan mengimplementasikan atau mempraktekkannya pembelajaran diferensiasi yang, mencakup tiga-tiganya Bu, yang ada proses, konten, dan produk. Dan, nanti hasilnya saya boleh berrefleksi dengan Ibu lagi kan ya? Iya, boleh Bu Iin, silahkan. Bu, ngomong-ngomong, saya ada, acara sebentar ya, Bu, makanya saya Iya. mau ke ruang kelas saya sebentar. Matur nuwun, terima kasih atas waktu yang Bu Ika, berikan, dan mohon maaf jadi mengganggu waktu Ibu Ika, nggih. Nggih, Pamit dulu, sama-sama. Bu. Nggih, monggo Bu Iin. Nggih, terima kasih ya, Bu, salam sehat, bahagia selalu buat Bu Ika. Amin, salam sehat juga buat Bu Iin. Terima kasih banyak. Pamit Bu, monggo. Iya, monggo. Nah, Bu Iin, ini kan kita sudah selesai melakukan coaching, pada tahap praobservasi. Kemudian ini, saya akan melakukan refleksi ya Bu, Nggih. terhadap, praktik coaching kita pada siang hari ini. Untuk refleksi yang pertama itu apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Jadi menurut saya rasa percakapan kucing kita siang hari ini tuh berjalan dengan baik, Bu. Karena Ibu Iin sendiri sangat terbuka untuk berbagi pengalaman tentunya dan juga, pemikiran dari Bu Iin sendiri. Saya juga merasa saya bisa mengikuti dan menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Iin. Lalu untuk refleksi yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi yang perlu diperbaiki itu, saya rasa dari saya sendiri, Bu, karena saya rasa pengetahuan dan kemampuan saya itu masih kurang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih
tajam dan mendorong Bu Iin itu untuk berpikir lebih kritis lagi. Lalu yang refleksi yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi pada saat kita melakukan coaching ya Bu, saya itu meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran saya, dan saya berfokus pada masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Iin. Saya mencoba untuk memahami tujuan dari kegiatan coaching kita pada siang hari ini, ya Bu. Jadi saya melakukan tahapan coaching itu, saat melakukan tahapan coaching saya berusaha fokus dan memberikan pemikiran-pemikiran saya yang terbuka dan juga tidak menghakimi Bu Iin. Lalu yang selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi saya itu ingin lebih terbuka lagi dan saya ingin mendorong Bu Iin itu untuk berpikir lebih kritis lagi. Selain itu, saya juga akan menggunakan umpan balik dan juga masukan dari Bu Iin untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang coach. Begitu ya Bu Iin, refleksi dari saya. Saya sekarang ingin bertanya sama Bu Iin untuk refleksi dari Kuci. Pertanyaannya begini Bu, apa yang Bu Iin rasakan pada saat proses coaching tadi Bu? Oh, awalnya Bu, saya merasa tegang nih, tangan saya masih dingin. Saya merasa tegang, tapi, saya merasa senang karena, Bu Ika dan saya kan, dari jenjang SD ya Bu. Ya, dari jenjang yang Kekhawatiran sama. saya mungkin iya, kekhawatiran saya mungkin agak, sedikit menurun saat pelaksanaan, keterampilan percakapan coaching ini, karena, apa ya Bu, khawatirnya saya itu, tadinya apakah saya ada yang keliru atau salah gitu, apakah nanti berjalan dengan lancar atau tidak. Tapi alhamdulillah, puji syukur, eee, keterampilan coaching atau percakapan coaching saya dengan Bu Ika berjalan dengan lancar. Karena kita sama-sama dari SD, Iya, jadi ada kemitraan yang sudah, melekat gitulah ya Bu nah, ya, sudah adanya klik lah ya Bu, kemitraan. kita satu frekuensi. Nggih, betul, Bu. Ada kemitraan yang baik saat percakapan. Jadi ketika saya mengutarakan apa yang, permasalahan saya, itu saya lebih yakin dengan apa yang saya ucapkan dan kompetensi saya yang ingin saya tingkatkan seperti, berkomunikasi baik, berelasi itu berelasi dengan melalui komunikasi ya, Bu. Saya itu jadi merasa, meningkatlah kompetensinya seperti itu, Bu. Dan alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan percakapan coaching, ya dengan lancar, dengan baik, alhamdulillah nggih, Bu. Berarti sudah ya Bu, sudah selesai kita refleksinya, berarti tinggal lanjut ke praktek coaching yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iin, bagaimana nih Bu Iin kabarnya siang ini? Selamat siang juga Bu Ika, alhamdulillah kabar saya baik. Bu Ika gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Iin. Bu Iin, ngomong-ngomong Bu Iin ada waktu nggak ya siang ini? Sepertinya saya itu butuh teman Bu, untuk sekedar berkeluh kesah mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oh, nggih nggih. Tentu Bu, saya ada waktu untuk Bu Ika. Kira-kira apa ya yang ingin Bu Ika, utarakan atau yang bisa saya bantu gitu? Begini Bu, terus terang sebagai seorang guru, saya itu ingin sekali meningkatkan kompetensi saya itu dalam mengelola kelas Bu. Oh, begitu ya. Iya. Wah, bagus sekali Bu Ika. Ternyata Bu Ika punya keinginan untuk, mmm,
meningkatkan kompetensinya dalam mengelola kelas nggih Bu Ika. Iya, betul, Bu. Tahu untuk meningkatkan, mengelola kelas yang baik, ya seperti itu ya Bu. Iya. Apa sih tujuan Bu Ika? Begini Bu, saya itu ingin sekali menciptakan keadaan kelas itu yang kondusif dan juga menyenangkan Bu bagi siswa, terutama selama proses belajar mengajar itu berlangsung di dalam kelas Bu Iin. Oh begitu. Iya, Nah, kira-kira kalau Bu Ika ingin kelasnya kondusif, aman ya, nyaman, materinya dapat tersampaikan ya Bu ya, eee, iya. apa yang sudah Bu Ika lakukan untuk tujuan seperti itu Bu? Jadi sebenarnya saya itu sudah berusaha Bu, untuk mencoba berbagai, metode pembelajaran. Namun ternyata rasanya belum benar-benar efektif Bu. Ini menjadi salah satu masalah Bu bagi saya, karena saya merasa, pembelajaran di kelas saya itu masih kurang kondusif, sehingga itu membuat saya merasa, terbebani gitu Bu. Oh baik, sekarang, saya tahu Bu Ika, punya tantangan lah ya, Iya, tantangan dalam meningkatkan mengelola kelas yang baik ya. betul. Lah itu sih, eee, coba Bu Ika ceritakan kira-kira dari strategi metode pembelajaran yang tadi Bu Ika sampaikan katanya belum efektif ya Bu, Iya. masih belum efektif ya. Nah, eee, itu coba Bu Ika ceritakan tantangan Ibu dalam mencapai tujuan itu seperti apa? Atau bagaimana Iya. tantangannya? Jadi saya begini Bu, saya merasa saya itu agak kesulitan Bu, dalam mengendalikan siswa saya. Jadi Oh, pada masih saat kesulitan. iya, proses pembelajaran itu ada siswa yang berbicara sendiri Bu, mereka ngobrol sendiri, tidak mau mendengarkan saya pada saat pembelajaran berlangsung. Saya juga bingung entah apa yang mereka bicarakan sehingga mereka itu asik ngobrol sendiri Bu. Oh, begitu ya. Berarti di Iya, sini, saya secara garis besar ya, Bu, iya, mungkin murid Bu Ika di kelas itu tidak kondusif karena mereka, ngobrol sendiri gitu ya, Bu? iya, Atau, eee, gimana, Bu? Terus apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan itu? Misalnya muridnya agar tidak ngobrol, suasananya kondusif, ketika Ibu menerangkan materi yang Ibu terangkan itu anak-anak bisa menerima, seperti itu ya, Bu? Coba, iya. Bu, gimana itu? Begini Bu, saya itu membutuhkan sebuah strategi pembelajaran, untuk mengendalikan siswa saya itu yang suka berbicara sendiri pada saat pembelajaran berlangsung Bu. Saya itu pengen sekali mereka itu mendengarkan dan juga mereka diam pada saat pelajaran berlangsung. Maksudnya diam itu bukan berarti mereka tidak boleh bersuara, mereka tidak boleh berbicara ya Bu, namun ada Betul. waktunya. Ketika saya menjelaskan atau ketika teman lain sedang berbicara itu, mereka memperhatikan, tidak, ngobrol sendiri, tidak main sendiri, seperti itu, Bu. Oh. Dari apa yang saya tangkap, ya apa yang saya dengar, Bu Ika tadi menyampaikan strategi pembelajaran gitu ya Bu ya? Oh Iya, baik, sekarang kita bahas strategi apa yang dapat digunakan untuk mengendalikan siswa yang senang ngobrol sendiri, begitu ya Bu? iya, betul. Mari kita, bahas bersama. Nah, kira-kira ya Bu, strategi pertama-tama ya Bu, kita perlu memahami dulu ya Bu, Iya, apa penyebab, murid kita ataupun muridnya Bu Ika itu suka berbicara ya, eee, saat pelajaran berlangsung. Mungkin mereka tidak suka atau tidak memahami materi pelajarannya, atau mungkin mereka bosan, atau apakah, murid yang suka berbicara ini, eee, apa ya Bu, kurang merasa tertarik dengan atau ingin menarik perhatian atau gimana?
Coba bisa Bu Ika Nah, jelaskan seperti apa coba? iya, kalau menurut pandangan saya ya Bu ya, kalau menurut saya nih siswa saya di kelas itu kurang kondusif dan suka berbicara sendiri itu karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan Bu. Sehingga mereka itu jadi kurang antusias dan tidak kondusif seperti itu Bu. Oh, baik Bu Ika. Jadi, yang tadi Bu Ika sampaikan itu tidak memahami materi yang Iya, diberikan, seperti itu ya? iya, Jika memang demikian, berarti kita perlu memberikan penjelasan yang lebih menarik nih, ya. iya. Jelas ya, penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, kepada murid-murid kita. Nah, kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya, tidak hanya monoton ceramah-ceramah, intinya seperti itu ya Bu, Iya. tapi metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa itu, tidak bosan dan fokus ketika Bu Ika menerangkan Bu. Oh, begitu, Bu. Baiklah Bu Iin, saya akan mencoba, menerapkan apa yang Bu Iin sampaikan, untuk mencoba berbagai variasi pembelajaran agar siswa tidak bosan ya, Bu? Iya, betul Bu, betul. Nah, selain itu juga Bu, kira-kira kita selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan Bu, kepada siswa yang, kan ada siswa yang diam terus ya Bu. Ya, Nah, kita juga perlu memberikan penguatan agar siswa yang tadi diam atau kurang berbicara, supaya aktif berbicara Bu. Terus ya. memberikan pujian juga Bu, atau memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif, diam tetapi mendengarkan ya Bu. Dengan Eee, cara itu mungkin, semua siswa itu semoga siswa bisa membuat, apa ya, kelasnya lebih kondusif lagi, Bu Ika juga memberikan pembelajaran dengan materi yang lebih jelas dan menyenangkan begitu Bu. Ada oh. penghargaan begitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Iin. Jadi, saya itu, harus memberikan penghargaan kepada siswa yang, aktif gitu ya Bu, aktif menyampaikan pendapat, lalu, memberikan, semacam pujian juga kepada siswa yang, mau mendengarkan, seperti itu ya Bu? Betul betul, Bu Ika. Nah, baiklah Bu Ika, sekarang, bagaimana Bu Ika, apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Ika, laksanakan atau akan Bu Ika terapkan di kelas saat pembelajaran nih? Iya, Bu, jadi saya sudah memiliki gambaran mengenai, strategi apa yang akan saya lakukan pada saat pembelajaran berlangsung agar siswa saya itu bisa senang dan juga mereka itu antusias dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas, Bu. Oh, gitu ya. Iya, Baiklah, Bu Ika. Untuk percakapan atau pembicaraan kita hari ini saya rasa, cukup sekian dulu nggih, iya, silahkan, Bu Ika mengimplementasikan atau mempraktekannya strategi yang tadi Bu Ika sampaikan di kelas dan, semoga siswa Ibu di kelas, bisa tercover dengan baik, yang tadinya sering bicara ya agak, berkuranglah ketika Bu Ika menjelaskan materinya, kurang lebih seperti itu. Dan saya tunggu hasilnya untuk minggu depan kita bisa lanjut dengan ngobrol atau diskusi lagi. Kurang lebih seperti itu nggih Bu Ika, saya akhiri iya. saja percakapannya nggih. Nggih, terima kasih sekali Bu Iin. Saya akan mencoba melakukan apa yang tadi Bu Iin sampaikan. Semoga hasilnya juga sesuai dengan harapan ya Bu. Amin, semoga dapat tercapai tujuan dan harapan Bu Ika. Sekian Bu, nggih monggo. Terima kasih Bu Iin atas sarannya. Sama-sama Bu Ika. Dari
keterampilan percakapan coaching ya Bu, yang Iya. tadi sudah kita laksanakan sesi kedua, berarti saya sebagai coach ya Bu. Iya. Nah, eee, saya, eee, memiliki atau refleksi diri saya itu saat saya menjadi coach kurang lebih yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu karena kita sama-sama dari jenjang SD, jadi nampak adanya kemitraan antara saya sebagai coach dan Bu Ika sebagai coaching-nya, sehingga bisa tersampaikan, permasalahan dengan leluasa. Nah, saya juga tadi ada catatan kecil juga mencermati, apa yang, Bu Ika keluhkan ya, saya mendengarkan dengan, seksama. Nah, yang masih perlu diperbaiki Bu, saat saya melakukan coaching ini ya, saya kayaknya memberikan pertanyaan berbobot itu masih kurang ya Bu. Dalam arti saya itu harus memikirkan pertanyaan-pertanyaan, padahal kan, harusnya dikonsep ya Bu ya. Tapi terbersih juga setelah saya, melakukan coaching ini, Eee, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, saya berikan untuk menggali kompetensi dirinya Bu Ika, itu yang masih perlu saya tingkatkan. Nah, untuk yang, eee, saya dalam melakukan percakapan coaching ini, menghadirkan presence atau kehadiran penuh, itu sebelum dan saat melakukan, kalau sebelumnya saya tadi tarik nafas dalam, bisa mengkondisikan dulu, karena saya kan orangnya grogian ya, Bu. Iya, Saya sama. berkali-kali tarik nafas dalam, kemudian ya, apa ya, nggak melakukan teknik stop sepenuhnya, saya hanya menarikkan tarik nafas dalam, mengatur nafas, seperti itu ya. Kemudian saya melakukan percakapan. Nah, eee saat melakukan percakapan juga, saya harus sudah mempunyai pertanyaan nih nanti yang akan diajukan, sehingga saya, membuat catatan-catatan kecil Bu, tentang apa yang disampaikan coach dari Bu Ika, Ya, karena kemarin saya belajar dengan Bu Ika kan belum membuat catatan-catatan, betul, jadi saya iya. kurang mendengarkannya saya kurang, seksama. Nah, untuk kali ini ketika Bu Ika memberikan suatu pernyataan, saya bisa, ada catatan kecil untuk apa ya, mengembalikan, bertanya, menggali kompetensinya Bu Ika seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi kalau kemarin lupa catatan, sekarang saya ada catatan kecilnya. Nah, untuk memperbaiki atau meningkatkan keterampilan coaching ini, tentunya saya akan melakukan latihan secara terus-menerus atau kontinu ya, berkelanjutan. Nah, karena apa? Karena, percakapan kita memang sehari-hari sudah terbiasa, Bu, tapi untuk yang terkonsep dan untuk, melakukan coaching ini, kita kan ada alurnya, alur tirta, rasa, dan Betul. sebagainya ya, Bu, ya. Itu saya harus benar-benar bisa memahami dulu lah Bu, sehingga, saya masih perlu berlatih dan merefleksikan lagi kekurangan saya apa saat tadi berbicara dengan Bu Ika, perbendaharaan kata saya apakah kurang, banyak atau kurang pas saya terapkan, itu. Jadi, satu kekurangannya yang ditingkatkan satu latihan, yang kedua ya merefleksi kekurangan dalam melakukan, percakapan coaching tadi nggih, Bu Ika. Betul. Nah, untuk umpan balik yang, eee, njenengan sebagai Bu Ika posisinya sebagai coachee ya, Iya. saya mau bertanya nih, Bu, Iya, eee Bu. apa yang Bu Ika rasakan ketika Bu Ika menjadi coachee? Coba Bu Ika bisa ceritakan. Baik, Bu In, terima kasih. Pertama-tama ya, Bu, yang saya rasakan adalah saya merasa bahagia, Bu, tentunya bisa belajar banyak dari proses coaching ini. Saya sebagai coachee di sini saya merasa bahagia dan juga hati saya lega, Bu. Karena apa? Karena saya sudah menyampaikan unek-unek yang ada pada diri saya. Lalu saya juga mendapatkan jawaban
dari apa yang saya resahkan seperti itu, Bu. Jadi namanya keresahan dalam hati itu kan, perlu kita ungkapkan ya, Bu. Nah, setelah Betul lewat betul, Bu Ika. coaching ini tuh saya merasa jadi lega sekali, Bu, perasaan saya. Oh, Lalu begitu ya. iya, Bu. Lalu saya juga merasa, termotivasi, Bu, untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dengan cara meningkatkan, kompetensi saya tentunya untuk menjadi seorang guru. Saya pengen sekali, menciptakan pembelajaran itu Kayaknya nanti motornya menyenangkan dan dari juga Pak bermakna. namanya. Betul. Nah, saya juga pengen Dari menuntun saya guru nih. itu sesuai dengan kodrat yang mereka miliki saat ini. Itu, Bu Iya, In. betul sekali ya. Link Ternyata dari hebat admin Bu Ika saya lah. secara sistem Dari ya sudah percakapan dari ini saya. saya Secara jadi sistem tahu nanti Bu akan Ika berdiri. itu, memang seorang guru, Dia kapas sendiri yang kalau berdedikasi ya, kalau terutama bisa ingin nanti langsung kalau menjadikan, sudah turun nanti muridnya saya itu setting